Balik lagi di channelnya Box guys. Wih, bareng Bang Ivan lagi, sadis ya kan. Padahal kemarin baru satu pedalboard. Satu pedalboard. Ya kan, ini pedalboard kedua. Ini pedalboard. Ya justru ini kan yang pertama. Sebenarnya ini pertama. Berarti ini routing ketiga. Routing ketiga. Ya kan? Ya, ketiga. Pertama yang ini tapi pakai pedal train. Benar. Habis itu pakai pedal train kecil. Sebelum jauh, pedal trainnya ada di box kartel guys. Iya, weh, ada di box kartel, bener banget tuh, gas tuh. Soalnya udah ganti ke sini. Betul sekali. Ya kan? Kenapa ganti? Nah itu. Kalian lihat aja. Muat nggak? Nah, ya, pakai pedal train. Morningstar dari dulu juga udah pakai. Dari dulu udah ada. Yang ini. Yang ini. Kalau yang ini kan baru. Ini dia basicnya, ya kan? ML5R ya. Gokil. Biar lebih fleksibel kan ya. Betul. Oke. Jadi ini sebenarnya kita udah agak lama kayaknya ya. Udah agak lama persiapannya. Persiapan. Terus nungguin ML5R juga. Itu dia. Gitu ya. Tapi ini bakal ganti ke yang baru-baru nggak gitu? Nggak ya? Kita coba dulu. Kan belum dipakai manggung. Coba dulu. Kalau emang kayak ada kesulitan nih, ternyata tulisannya nggak kelihatan, mungkin bisa. Dipertimbangkan ya kan? Boleh. Jadi urutannya dong, coba lu ceritain dulu lah. Jadi urutannya itu kalau dari chain audionya dulu aja. Iya, audio dulu. Chain audionya dulu sebenarnya dari gitar. Ini kan input nih, junction. Input junction. Ini nggak kelihatan nih kalau di atas. Gak apa-apa. Sini deh pokoknya. Ada nih input nih. Nah, inputnya nih agak-agak mantep guys. Kenapa gue bilang mantep? Ini ada input, ada true. True-nya 2, terus gue ada MIDI. Gue videoin ya. Ini ada MIDI inputnya. MIDI input apa output sih bilang? MIDI input ya? dong, MIDI input. Nah, fungsinya apa MIDI input? Nanti kita jelaskan. Tapi yang pasti ada dulu MIDI input. Ada dulu. Nah, dari input masuk ke kompresor. Oke. Dari kompresor itu langsung ke ML5R-nya, Morningstar. Input nih. Inputnya ML5R. Nah, barang baru soalnya barang baru. Gila. Ya kan? Kita halo Morningstar lagi. Betul. Nanti aja halo Morningstar-nya. Nah, dari ML5R ini outputnya langsung ke Tonex. Nah, dari Tonex itu tetap di split lagi. Jurusnya Ivan ini dari kemarin. Split lagi, masuk ke Hextom. Stereo. Terus dari Hextom outputnya stereo, balik lagi ke Canvas. Stereo. Sebenarnya simpel ya. Simpel. Nah, di manakah pedal-pedal ini posisinya berada? 1, 2, 3, 4 nih. Betul. Nah, 1, 2, 3, 4 ini ada di dalam ML5R. Jadi masing-masing ini tuh masuk ke dalam ML5R ini. Betul. Kalau misalnya kelihatan ini ada tulisan ini. Ada loop ini A, loop C, B, sama loop D. Harusnya loop A, B, C, D. Tapi ya nggak apa-apa. Oke ya. Jadi soal ini penyesuaian ya. Bener. Ini sesuai urutan pedal, tapi tampilan sesuai warna. Enggak. Oh enggak ya? Sebenarnya tampilannya sesuai urutan. Tapi juga warnanya berurutan. Oh iya benar. Jadi gitu. Fleksibel banget. Kenapa dimasukin ML5R supaya dia bisa posisinya berubah-ubah. Benar. Gitu ya. Kenapa kita masukin ML5R juga supaya kita bisa ibaratnya menghybridkan pedal digital dan pedal analog yang ada di sini. Jadi semua pedal analog ini juga bisa diatur oleh si Morningstar switcher yang ini. Oke, jadi dia ngontrol si ML5R ya. Betul. Nah, kita tunjukin dulu deh, mendingan biar pada nggak bingung ya. Benar. Kita clean dulu. Nih, misalkan clean dari sini aja. Ini kan nyala B doang nih. B doang. Berarti pedal si Karbon doang. Karena gue biasanya di video yang sebelumnya juga ada kok yang Red Unflavor, gue clean tuh pasti karbon ya. Oke, terus habis itu kalau break up yang nyala itu B dan C langsung berubah nih. Langsung berubah. B dan C adalah karbon dan gretador. Habis itu lead, door. Nyala 3 nih, B, C, D. Itu adalah karbon, gretador sama ada JS Endtiments. Oke, kalau POC nih. POC itu nyala 4-4-nya ya kan? 4-4-nya nyala, ada si POC-nya. Nah, tapi bisa lebih canggih lagi kan? Bisa. Chorus, door. Nah, ada chorus kan? Guys. Ini nyala chorusnya di sini. Mau matiin di situ. Ini chorus posisinya ini clean yang nyala cuma karbon doang. Gitu guys. Mantap ya? Mantap sekali kan? Gokil. Jadi yang injek-injek ini doang kan? Yang injek ini doang. Iya benar juga. Terus kayak lo mau nge-tap juga udah bisa lo sini. Oh, ini ngikut semua tuh ya? Harusnya temponya ngikut, tadi nggak ada indikatornya. Karena di itu delaynya beda ya? Bisa. Oh ya, tuner. Di sini kalau tuner gimana caranya di sini? Pencet 2? Enggak, harus ada si switch yang kedip-kedip itu. Oh, yang tap atau tuner tuh ya? Iya, itu di hold. Udah di sini aja lah. Di sini aja. Nah, kita cobain sound nih.
Kita dari clean dulu kali ya. Belum. Oh, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ini kan ada pedal expression. Oh iya benar. Pedal expressionnya sebelumnya itu gue masukin ke Hextom. Tapi sekarang gue masukin ke Morningstar. Baru ke Hextom. Fungsinya supaya lebih seamless aja sih. Ya. Jadi semua digital processingnya tuh dari sini. Diperhalus sama dia dulu, baru masuk ke sana ya. Dan kalau misalkan ntar kebutuhannya ada buat ngatur parameter apapun, yang ngesetnya dari sini. Bener. Kalau nambah satu pedal yang ada expression lagi, satu ini bisa buat 2 loh. Nah itu, ya kan? Hebatnya. Makanya dicoloknya ke Morningstar. Oke, ini gue ada record soundnya ya kan. Coba gue pengen ini juga Van, biar teman-teman pada lihat nih. Gue screen record ya. Jadi di sini nih, ini volume kebuka nggak? Ini volume buka. Kita clean dulu ya. Nih. Oke, coba nih kita lihat nih kalau nggak dimainin sama nggak dipegang. Coba aman, nih bersih banget nih. Gokil, nggak ada indikator ini ada sinyal ya? masuk ya. Oke, tes sound clean ya. Gue pengen denger nih. Ini clean dulu ya. Langsung ya, langsung. Sebelum kita tes, ini kita pakai gitar apa, bro? Oh iya juga. Ini kasih tahu dulu. Iya, gua todong soalnya Ivan. Jadi bahkan sebelum pas kita bikin ini belum rilis guys, gitarnya ya guys. Kan? Sekarang tuh tanggal 24. Rilisnya tanggal 30 Mei. Nah, udah ada di sini ya. Kita cobain dulu. Terima kasih. Om Junet. Dikasih kesempatan ya. Yoi. Biar bisa dapat duluan. Early mencoba. Yoi. Lo pakainya apa nih sekarang konfigurasinya? Ini single coil berarti. Posisi kalau review PRS-nya bilangnya posisi 4. Posisi 4. Itu narrow field sama ini single coil. Humbucker-nya. Ini switch-nya ke atas soalnya. Oh, kita ke bawah ini. Oh, berarti mau humbucker. Humbucker plus narrow field. Ya gitulah. Ini Tonexa doang nih sama Gritador. Iya. Iya kan? Tonex, Gritador sama ini. Itu apa? Reverb delay, Hextom. Oh, reverb delay dari Hextom. Udah. Jadi Hextom mah kerjanya jadi nggak berat ya? Nggak. Bener-bener efek. Ya udah sama modulasi. Wet effect dan modulasi. Gokil nih kalau jadi Hextom bisa tambah efek lagi. Nggak usah. Tetep ya. Nggak usah. Soalnya gue kan user Hextom gue. Nah. Ya kan, jadi kayak Tapi ini mantep sih, bisa 2 pedal kan, 3 pedal banyak. Bisa. Ke breakup misalnya. Kalau breakup ini. Sebenarnya nggak beda jauh, cuman dia beda ada. Oh, ada gridnya. Itu dia. Mantap ya. Nah, gue mau cobain ini Van sekalian. Gue pengen ngetes ini. Kalau misalkan dua-duanya humbucker, ini yang lu pakai sekarang neck ya? Iya, neck. Oh, kalau dia bilangnya bass pickup. Asik. Bass pickup. Udah jago gue. Udah kayak produk spesialis iya dong. dikit ya. Jadi ini neck sama narrow field. Bener. Di single coil. Ini neck sama narrow field single coil. Ya, coba. Oke, kalau lu rhythm kenceng. Matiin dulu deh. Mantap. Yang kali ini nggak pakai cekit ya. Enak coy. Sekarang ke humbucker. Humbucker sama narrow field berarti. Ke bawah berarti ya? Iya. Iya. Rata coy. Gila. Ini volumenya guys. SE loh. SE spesial. Ya kan? Spesial with eggs. Ya, spesial pakai telur. Jadi kalau orang PRS nonton ngerti. Ya, itu rubber band ya. Spicy. Siap. Tapi gini, nggak tahu ya, lo pernah ngerasa nggak sih atau ketemu gitar yang pada saat di coil tap gitu, suaranya jadi lebih mid banget, ya. Sama volume turun. Tadi kan posisi 4. Posisi 4. Nah, sekarang posisi bass pickup doang. Bass pickup doang. Ini humbucker. Oke. Nah, sekarang single coil. Masih oke lah. Masih sama loh. Iya, masih seperti ya. Masih sama, cuman emang dia lebih
tipis aja. Lebih ramping lah. Tapi volume sama ini. Sama sih. Terus karakternya nggak berubah. Ini karakter pedal lu juga masalahnya nih. Clean lu. Itu dia. Itu. Clean-nya sama coy. Pindah lagi. Ini enak coy. Bayangin coba. Kita jadi bahas gitar kayak pedal boardnya dulu. Gokil. Ini balik lagi ke pedal board lah. Kacau. Si ini nih kompresor. Lu nyala terus berarti apa enggak? Kompresor nyala terus. Ini nyala nggak sih? Nyala, cuman emang nyala, dia agak malu-malu gitu ya. Lampunya agak gitu. Lampunya gitu ya. Coba dong kasih ini, apa namanya, lu kan kalau di konten sebelumnya, lu tipe gitaris yang wajib kompresor. Wajib. Ya kan, kita mau coba kasih tahu teman-teman dong bedanya pakai dan enggak gitu. Boleh, ini kita matiin dulu ya. Mati, ini kompresor mati ya. Ini kemana nih? Nah. Oh, ini kok. Oke. Clean, tadi mereka. Oh, ini humbucker soalnya ya. Oh iya. Kalau humbucker kan. Enak banget. Ih, gemes. Seneng gue beli ini aja. Jadi kayak kita Nora nyoba gitar barunya ya. Nah, bedanya cuma lebih rapi sih. Lebih rapi. Kalau dilihat signalnya ini kan kayak ada yang gede, ada yang kecil, gitu ini langsung rata nih. Kita gedein lagi nih. Sebenarnya emang tuh biar pada lihat tuh. Nah, itu dia. Kegedean coy. Nah, ini dia. Ini naik turunnya kan ada yang tiba-tiba gede sendiri. Iya. Nah, ini kan kayak ini. kelihatan nih. Ini kayak dia apa ya? Ngumpul gitu. Iya, dia lebih rapi semua. Jadi sebenarnya emang dia fungsinya buat itu. ngeratain tuh. Ngeratain. Jadi kalau main yang funk yang tadi itu main kocok-kocokan apa sih namanya? Jorok jadi. Main strumming cepet aja. Strumming cepet. Tuh. Oke, ini dikit dong. Asik. Tapi ini chorus kayaknya boleh digedein ntar volumenya. Boleh ya. Tapi ya sesuaikan lah. Sesuaikan aja. Iya. Tapi gila banget deh. Berarti ini nih, gue mau nyoba dong. Misalkan kita bermain di clean dulu ya. Iya. Bermain di clean. Habis itu mau nyobain nih. Oh beda urutan coy. Jadi lead. Kita coba di lead. Kita lead aja. Kita coba ini udah sesuai order kita kemarin. Iya. Ordernya kemarin adalah CBD. Jadi gue masukin ke Gritador dulu. Baru Entertainment. Oh iya. Nah. Kita mau cobain nih. Kemarin kan CBD ya. Yoi. Oke, sekarang B dulu kali ya. Kita coba BCD ya. CD. Sesuai abjad. Oke. Ini berubah nggak ya gain stage-nya? Coba. Nah. Agak berubah. Berubah sih. Yang tetap yang di bus itu adalah si D, si Entertainment, jadi ya volume sama. Sama, benar. Ya kan? Kita cobain ini gimana? D-nya pertama. Let's go. Cobain ya. Iya. Agak bludek ya, soalnya volumenya paling... D pertama nih. Ya. Habis itu ke B. Ke C dulu ya? C dulu, boleh. C baru ke B. Iya. Ini hanya bisa kalian lakukan kalau kalian punya ini, guys. Yoi dong. Coba. Ya kan? Jadi agak tin. Iya. Volume naik ya. Iya.
Kita balikin. BD. CBD. Sebenarnya kalau dibilang beda banget, nggak terlalu jauh. Sih. Karena emang kan yang diputar adalah overdrive yang sama kan. Iya, overdrive yang sama. Tapi kayak karakternya masih beda-beda tipis lah. Agak dia jadi lebih ramping. Iya, nah, bedanya gitu. Ada yang lebih teratur, ya ada yang lebih galak dikit gitu kan. Jadi ini nggak usah dicek lagi nih. Nggak usah, gue cuma nginjekin. Ini lo bahkan masih simple loh. Iya. Istilahnya baru masih clean, break up, lead. Nah, habis itu lo tambah chorus langsung ke clean sebenarnya. Pok, ada pok nyala semua. Karena lo pakai buat lead. Asik anjir. Enak banget ya. Padahal bisa loh, Van, kalau lo mau istilah preset A, B, C itu berubah-ubah posisi. Bisa. Tapi kebutuhan lo bukan di situ sebenarnya. Betul. Iya. Masih ada kosong lagi satu nih. Masih, ya kan. Bisa buat 5 pedal. Selama masih nempel kan masih bisa dirubah. Benar. Betul. Itu dia. Ini juga masih sisa 1. Wah, habis ini bakal jarang routing ke gua ini. Routingnya sendiri di sini di jari. Curang banget ya. Gokil anjir. Tapi belum tentu ya. Ini kan mepet ya, guys. Kalau pedalnya gede. Minimal rubah posisi udah langsung di situ. Betul sekali. Ya, mantep banget sih. Nah, Tonex lo ini kan dari tadi ungu ya? Ungu. Nah, ada berapa preset yang lo sering pakai? Kalau Tonex One ini kan cuma AB ya? AB doang, oke. Ini gue lagi pakai preset A-nya tuh A-nya apa? sama kok Princeton. Princeton. Yang ini Fox. Coba ini kayaknya volumenya kecil ya, belum gue. Coba. Iya, kecil. Oh. Iya, masih kecil. Kalau ngubah detail itu harus di dalam ini ya, harus software ya? Apps-nya. Kecil banget. Tuh, kecil. Oh iya. Cuman sama. Tapi ini soundnya gila ya, maksudnya hybrid, tapi tetap analog suaranya. Itu dia. Satu karena amplinya emang Tonex One. Aduh, gue lah pengen lagi begini. Baru jadi pada buat gue. Nah, yang kedua di semua ini tuh sudah ada buffer sebenarnya. Ada. Jadi sinyal lu yang dibilang tone low segala macem kayak udah nggak bakal sih. Nggak bakal. Karena semua bener-bener jagain kan. Bener. Dan terus kalau nggak salah lu bilang ini tuh ada dua channel yang ada impedance apa? Ada trimpodnya bisa diatur. Jadi bisa pakai fast yang aneh-aneh dong. Kalau punya fast terus pengen dibikin suara agak kentut dikit gitu, bisa diatur dari situ. Jadi yang AB biasanya. Cuma kalau di sini pedal-pedal ini belum perlu lah. Makanya kita pasang mana aja masih nggak masalah. Belum tahu nih pakai fast apa enggak. Ini fase ini bagus loh. Nah, nanti aja. Tapi posisinya. Iya. Kalau gua kan ML10X. Sombong amat. Kita siap. Siapa tahu kan ganti lagi. Siap. Ya kan? Nah, bedanya sama ML10X ukurannya sama ya? Ukurannya sama. Cuma dia bisa 10 pedal mono atau 5 pedal stereo. Oh, jadi inputnya, outputnya tuh TRS? TRS semua. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak ini nih, stereo input, stereo output. Ya udah, berarti 2 channel pakainya. Di satu channel bisa langsung split 2-2 gitu deh. Canggih. Jadi pada saat gua misalkan fast gitu kan, dia langsung ubah posisi paling depan. Canggih, gila banget. Itu bener-bener new era of pedal board sih anjir. Iya. Nah sebenarnya MIDI itu, kalau misalkan menurut gue Evan ya, pada saat lo mau bikin MIDI itu yang pertama dipikirin bukan soundnya justru, tapi workflow-nya. Workflow-nya benar. Iya, begitu workflow-nya dapet, lo tinggal pokoknya tombol ini buat nyalain switch 1. Bener. Nanti isinya apa terserah. Bener. Tapi workflow-nya, ini kan lo mikirin workflow tadi kan? Iya. Clean, break up, lead, terus gue butuh pok yang high gain, habis itu kalau chorus selalu clean.
Bener. Nah, workflow itu yang harus dipikirin dulu, baru kita bikin preset MIDI-nya. Jadinya baru masukin message-nya. Bener sih. Betul. Dan Ya emang agak capek nguliknya aja guys. agak capek nguliknya. Cuman kalau udah pakai manggung mah udah aman. begitu lo copot nanti kalau nggak pakai bingung pasti. Itu dia. Jadi udah kebiasa gampang kan? Bener. Dan ini nantinya yang beli Morningstar MIDI MIDI switcher di Kartel dapat preset. Oke, dari Kartel nanti bakal dapat preset. Jadi misalkan lu beli nih, nanti dapat preset buat ngontrol si HX. Keren. Jadi udah nggak perlu bikin-bikin lagi. Keren. Kayak gitu, Pan. Itu guys fungsinya. Harus makanya ya, beli resmi itu nggak cuma garansi, Bener. ya, kemudahan hidup. Kemudian hidup, ke rasa aman kalau misalkan ya switch-nya patah nih gitu. Langsung beres. Kemana? Nah, Udah tahu kan mana ke kan. distributornya. Nanti doain aja lancar, Karena emang Pan. yang selalu terjadi di Indonesia adalah kalau misalkan beli alat musik gitu ya, gear gitu, ketika kita mau balikin pedalnya kenapa-napa, nggak tahu. Biasa harus lama kemana. tuh. Iya, nggak tahu malah. Satu bahkan nggak tahu harus Bahkan kemana. nggak tahu lagi. Satu tuh. Gokil. Yang kedua, ketika udah tahu prosesnya berapa lama, Iya, bener. itu dia tuh. Terus ini, Biasa dong. masih sisa nih. Ini kita belum info nih. Oh iya, power supply. Ini gacor juga nih. Kayak semua udah pada pakai itu semua dah. Dari kemarin routing pas lihat tuh kayak, oh udah ini kecil gitu kan. Putih-putih ya? Iya, putih-putih kecil gitu. Ada soalnya yang 12 channel segini nih. Jadi mendadak penuh gitu kan. Tapi satu pabrik ya. Au. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jadi ini HX6 sengaja gue bikin 3 nih. Iya. Gue curein triple karena gini dia sebenarnya 1100 udah bisa nyala. Cuma gue takutnya lo pakai banyak Benar. macam dayanya naik. Iya. Jadi gue kasih spare lebih banyak. 1.500. 1.500. Bahkan tadi gue mintanya 4 ya. Tadinya 4. ya kan? Masih bisa sebenarnya sih ya, tapi Masih lebih satu loh. masih lebih 1. Tapi ini gue pakai 3 dulu. Lu coba pakai dulu aja mendingan. Benar. Ya kan? Terus si microbox sendiri, ini semua sendiri nih. Ya kan? Isolate, jadi aman. Isolate kayak gitu. Jadi kalau digital jangan digabung lah. Bener. Ya, gabung itu maksudnya 2 efek berbeda ya. Iya Nah, benar. kalau ini bukan digabung, ditambah ini. Ditambah. Pakai kabel namanya current trace. Kalau Current misalkan trace. di ini ya uno dos tres ya gitu kan. Kalau di BXJR namanya uno tres soalnya. Uno Tres. Iya. Siap. Jadi siap, 3 siap. jadi 1 ampernya. Agak-agak French ya. Ngarang aja, Pan. Tapi gimana lu ngeliat hasil routingnya? Gue sih happy banget ya. Karena dulu problems yang dulu yang buat sebelum ini adalah tap dance, sudah pasti tap dance. Iyalah. Even kayak udah ada switchernya gitu buat kontrol ini, tapi kan pedal-pedal ininya nggak bisa ya. Iya, benar. Sekarang pedal-pedal ininya bisa di sini. Udah nggak usah diinjek semua. Nggak usah. Nyaman Dan banget. gue melihat ada satu keuntungan juga setelah gue pakai juga ya si Morningstar ya. Tuh, Switch ini tuh resiko rusaknya udah hampir nggak ada. kecil. Gila ya. Karena tidak pernah disentuh. Iya. Dan gue mikir gini, padahal gue ada yang dari misalkan kayak ini US, ini dari US juga ya. US kan? US gitu begitu ada masalah repot. Yang kita korbanin yang Singapura deket. Iya benar. Gue baru kepikiran juga kemarin pas pakai pedalboard sendiri kan. Gua bikin. Dardor ya. Iya, udah ini Singapura nih. Bener. Kayak gitu. Udah paling aman. Jadi yang jaraknya jauh, udah nggak usah diinjek-injek. Yang servisnya biasa lebih ribet ya kan. Yang nggak tahu distributornya siapa. Iya, ya gitu. Jadi ya udah mending yang jelas aja. Bener. Kita- sini. Itu juga kenapa gue pindahin tabnya di sini. Tab ini ya. Tadinya kan di sini Iya, sebenarnya iya, kalau iya, X iya, benar. gue jadiin fungsi stom lain, nah itu gue taruh sini deh tabnya. Lo mau kalau Siap. kenapa-napa juga aman. Bet gitu. Udah bahasa Indonesia. Bet bukan. Bro tolong nih. Nggak, bukan email ya. Iya bukan. Bukan email, WhatsApp. Telepon, WhatsApp. Ya. Udah sih tapi sih anjir Super gua. itu Gua ngeliatin mulu dari kemarin sebenarnya sini. ini bisa jadi isu. Oh, sama tadi kita Apa mau tuh? jelasin input MIDI-nya buat apa. Oh iya Nah. benar, input MIDI. Sebenarnya gue nggak tahu ini bakal bisa diterapkan di panggungan gue yang mana gitu, atau gue bisa ngiringin siapa. Tapi input MIDI ini untuk automation gitu. Betul, iya. Jadi iya. kalau misalkan teman-teman sering lihat kayak ada band-band luar yang bisa udah pakai wireless, udah maju aja. pedalboard tuh udah nggak ada tuh di depan tuh. Pedalboardnya nggak ada, Iya, benar. udah ngelit aja. Iya. Waktunya dia ada suara chorus, bunyi chorusnya Berubah sendiri. berubah sendiri. Itu namanya bilangnya automation. Automation betul. Jadi si pedalboardnya ini atau sistem rignya ini di-sync sama
backtracknya. Tuh, sama Atau sequencer ya? Backtracknya ya. Ya, Sequencer. dia bisa input perintah MIDI di sana. Betul. Jadi si sequencernya biasanya orang pakai si Ableton. Ableton biasanya ada MIDI track lah ya. Akan ngirimin MIDI message Masuk ke sini, masuk ke Morningstar. untuk recall si Morningstar-nya. Nanti dia memerintahkan semua MIDI yang ada di Memberikan sini. semuanya. Gila ya. Gitu guys. Gila ya. Zamannya pedalboard tuh udah diumpetin di belakang dong. Itu. Ngeri banget. Mantap sih. Dulu rak segede gini coy. Segede Iya. kulkas. Sekarang Sekarang kita segini. bisa perkecil. Makanya ada MIDI input. Makanya ada ini. Kemarin juga ada satu lagi yang pakai MIDI input. Om Daniel Sigarlaki. Oke. Dia request juga tuh. Kalau Om Daniel pasti bisa dia. Oh iya. Dia ya udah. Kayaknya nanti nextnya setelah Welcome. kita kulik ya, kalau mungkin lo ada backing track lagu-lagu dari Sal atau Hindia, Iya, kita bikin. kita coba bikin MIDI message-nya di Ableton secara Iya. singkat gimana. Nanti ini gua taruh di workshop nomor 16 ya kan? Iya, Oh, bener. nggak sepanjang itu juga sih. Bisa. Kalau misalkan buffernya 10, taruh di nomor 16. Gitu ya. Nanti kita harus cobain sih. Kayak ada konten khusus MIDI ini kayaknya Harus ya. cobain. Mhm. Ya gue juga belum tahu sih kalau manggung bisa dipakai di mana. Bisa. Selama pakai sequencer bisa lah. Bisa. Sekarang kan kliknya udah pasti. Tapi kadang yang ngirim MIDI-nya dari mana? Soundcard-nya apa? Ada apa enggak? MIDI in out-nya ada nggak? Iya, Kalau gue sih iya. SSL 12 ada. Siap. Kayak gitu. Baru guys. Sombong amat. So far anturnya itu. Paling nanti kalau misalkan Nambah preset kali ya. setup ya, nambah preset Ya lah. jahil-jahil lah misalkan Ini apa. tuh sebenarnya ini kan kita cuma one click doang ya. Nah, setahu gue Morningstar tuh kayak one click, terus diklik 2 kali, Ya. terus di hold, itu tuh beda-beda. Bener. Jadi satu foot switch lu bisa assign Kalau ini 16 16. perintah. Kalau MC6 Pro 32 perintah. 16 tuh gimana ya? Ini kan satu button 3. Enggak, jadi di satu button ini itu ada 16 apa kayak list gitu yang bisa lu isi. Jadi lu mau Oke. sekali injek berubah 16 perintah pun bisa. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan mau beda-beda, misalkan sekali terus ada 2 kali terus ada press, pas rilisnya beda perintah lagi ada juga. Oh gitu. Tapi lu bisa barengan itu 16. Oke. Kayak gitu. Jadi banyak banget sih. Banyak. Kayaknya gue belum pernah ngulik belum pernah nyobain atau belum pernah ketemu di mana gue harus pakai 32 atau 16 perintah, belum pernah sih. Bukan? Tadi ini kita cuma berapa? 5 ya? Satu. 6 apa 7 gitu kalau nggak salah. Dikit. Iya, masih setengahnya belum sampai. Masih setengahnya. Iya, makanya. Masih ada lagi. Iya. Harus kita bikin lagi lebih banyak nanti. Itu dia. Tapi ini sudah sangat ini ya, memadai untuk Sangat kebutuhan lo ya. jawab banget. Kayak ini clean-nya. Break-up-nya. Lead-nya atau ini ada pop-nya kayak ini, terus ada chorus-nya. Kalau misalkan cuman modulasi chorus ya. Udah cukup. Ini buat tuning. Itu bener. Tapi lo kalau chorus pernah ada kemungkinan bakal kayak gue tambahin karbon tambahin apa gitu. Bisa aja sih. Bisa juga ya. Sebenarnya itu gampang. Misalkan gue Betul. udah di break up. Ini kan ada di sini nih chorusnya. Iya. Nyalain aja. Betul juga. Benar. Ya kan ini delay juga nggak nyala. Oh, tapi karena lo kebanyakan chorus tuh clean, makanya dibikin di sini tadi lo minta chorus clean. Chorusnya clean aja. Cukup. Oke. Tuh kan dia kosong lagi. Oh, seru juga ya. Itu guys. Iya. Mantap. Mantap nih kalau misalkan mau cek gimana dia bedanya. Lihat lampu ini kelihatan nggak sih? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Biru tuh. Ini green birunya 1, Yoi. break up birunya Break up biru 2, dua. red break birunya 3, 3 sama pop sama pop. birunya 4. Iya. Gue mau chorus clean dong. Satu lagi. Satu lagi. Asik, tapi ini nyala. Asik banget. Gimana? Asik banget, coy. Nanti gue mau ngeracin dulu lagi. Masih ada nggak barangnya? Apa? Oh, masih lah. Orang distributor resmi pasti komplit lah barangnya. Kalau tiba-tiba kosong ya kan, terus apa namanya mau pesen, gue terbang ke sana gue ambilin. Siap. Jakarta Bandung anggap. Cuma bedanya pakai pesawat. Respect. Thank you banget loh, Van. Boleh dibahas lagi. Boleh dong. Gue tuh tiap orang yang Gue sejujurnya
instead of membahas ini di studio ya, gue menunggu rig uncovered yang emang bisa pakai automationnya sih. Oh, gue menunggu banget. Gila banget sih. Ya gue nungguin kabar lu sih. Iya itu, wah. Iya. Itu mantep banget sih. Jadi nanti gini, lu main, gue pasang kamera ini taruh belakang aja pedal udah. taruh samping. Set gitu kan, lihat nih. Dia pindah-pindah sendiri cuy. Pindah-pindah sendiri coy. Oh, nanti kita cobain. MIDI clock dan segala macamnya juga. Berkabar ya? Berkabar. Kalau misalnya sequencer lu sudah siap untuk masuk Backtrack mengirimkan MIDI ke sini, siapapun artis yang saya ini, gua berangkat sih. gue juga berangkat sih. Ya dong kan lo yang main. Iya. Nggak berangkat siapa yang main? Kan gitarnya nggak MIDI anjir. Oke. Itu dia guys. Wah, thank you banget Pan. Gokil. Semoga bertahan lama ya guys. Ini pedal-pedalnya nggak BM ganti-ganti. Oh, pedal kerjaan udah beres ya? Iya, pedal kerjaan udah beres. Thank you Pan ya guys, thank you banget. Ya, gua sebenarnya agak-agak ini juga nggak enak juga. Karena si Ivan tuh beli, ya kan, tapi gue todong konten terus. Sama aja, Boxcat banyak supportnya kok, tenang aja. Mantap. Mitos, ya kan. Iya. Ini udah, apa bilangnya? Flatboard, microstack ya. Pakai microstack ya. Seru lah, pokoknya. Mantap guys. Kalau kata orang gaming itu, spek rata kanan, asik. Spek rata kanan, ya nggak? Siap. Oke, semoga video bisa menginspirasi kalian semua, ya kan. Dari pedalboardnya Bang Ivan, segala macam. Terus kalian yang mau bikin pedalboard juga jadi ada bahan pertimbangan juga. Bener. Dari contoh-contoh soundnya, dari pemakaian tadi gimana ya kan. Bener. Jadi nggak salah beli, nggak buang duit. Betul. Kalau ada pertanyaan, kita ramaikan di kolom komen. Yoi, Ivan yang balas. Boleh. Ivan. Thank you Ivan. Thank you ya. Oke, gue Albert dan Ivan. Sampai ketemu di konten berikutnya. See ya.